Setiap hari kita membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal. Tapi, pernahkah Anda bertanya, bagaimana produk ini tetap terjaga kehalalannya dari pabrik hingga ke tangan kita? Sebelum kita masuk ke detailnya, saya mau menjelaskan dulu. Dalam industri halal, ada yang namanya critical control point atau titik kritis. Nah, titik kritis ini adalah tahapan dalam proses yang punya potensi tinggi, menyebabkan kontaminasi atau perubahan status kehalalan produk. Ada 3 tahap yang akan kita bahas, dan setiap tahapan punya titik kritisnya sendiri. Tahapan yang pertama, titik kritis proses produksi produk halal. Tahapan kedua, titik kritis pada penyimpanan produk halal. Dan tahapan ketiga, titik kritis pada pengangkutan dan distribusi produk halal. Tahapan pertama, titik kritis pada proses produksi produk halal. Titik kritis kehalalan produk adalah tahapan-tahapan dalam rantai produksi yang berpotensi menyebabkan produk tidak lagi memiliki standar kehalalan. Titik-titik ini bisa muncul pada level bahan baku, resiko berasal dari bahan haram, contohnya seperti gelatin, enzim, emulsifir, dan alkohol. Selanjutnya proses produksi dan penanganan pasca produksi hingga kemasan dan distribusi. Kehalalan produk akan tetap terjaga melalui pengawasan bahan baku dan proses produksi yang didukung dokumen kehalalan. Titik kritis yang kedua, yaitu titik kritis pada penyimpanan produk halal. Dalam proses ini, penyimpanan harus memastikan pemisahan fisik antara produk halal dan bahan non-halal atau najis, serta pemeliharaan kondisi lingkungan seperti suhu rendah, misalnya di freezer pada minus 18 derajat Celcius untuk produk beku, kelembapan terkendali, dan sanitasi rutin guna menghindari pertumbuhan mikroba atau paparan zat haram. Nah, contohnya itu pada penyimpanan nugget ikan halal, batas kritis ditetapkan pada kebersihan freezer dan pemisahan dari bahan baku tanpa sertifikat halal. Karena risiko kontaminasi silang dapat mengubah status produk menjadi tidak halal atau musbah, sehingga memerlukan verifikasi label halal dan sertifikat MUI yang berlaku. Dan yang terakhir, titik kritis pada pengangkutan dan distribusi produk halal. Titik kritis pada pengangkutan dan distribusi produk halal adalah potensi resiko yang dapat menyebabkan hilangnya status halal selama proses pengiriman dan penyaluran produk. Titik kritis ini meliputi penggunaan alat transportasi dan juga digunakan untuk produk non-halal, pencampuran atau kontak langsung dengan bahan haram, kemasan yang rusak atau tidak tertutup rapat, serta ketidaksesuaian prosedur penyimpanan selama distribusi. Oleh karena itu, pengendalian melalui pemisahan produk, kebersihan sarana angkut, dan penerapan produs distribusi halal sangat penting untuk menjaga kehalalan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sekarang kita sudah membahas ketiga tahapan besar, tapi yang penting ketiga tahapan ini harus terintegrasi dalam satu sistem jaminan yang halal dan utuh. Kalau produksi sudah aman, tapi penyimpanan gagal, produk bisa terkontaminasi. Kalau penyimpanan aman, tapi distribusi bermasalah, status halal tetap terancam. Makanya butuh sistem terintegrasi. Dengan memahami titik kritis ini, kita semua, baik dari produsen, distributor, maupun konsumen, punya peran dalam menjaga ekosistem produk halal. Sekian video penjelasan dari saya kali ini. Saya Putri Magfirotus Syadila dari IAIN Kendari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.